Perjalanan 2 tahun nggak semanis. Nggak semanis yang apa yang kita inginkan. Alasannya apa? Ya itu masalah keuangan itu. Masalah keuangan. Heeh. Masih. Bisa beli, Heeh. nggak bisa jual. Masalahnya Ya, cuma bisa jual, cuman kan dihutang gitu loh. itu masalahnya. Heeh. Kenapa nggak dijual ke pasar, bawa 2, bawa 3 gitu? Itu kan kalau kita orang tani kan nggak sempet lah. Pemirsa, Nggak sempet ya. kali ini saya datang di kandangnya Pak Muali nih. Pak Muali, minta berbagi pengalaman ini. Ini kandang sebenarnya besar segini, ukuran berapa, panjang berapa ini? Panjangnya 11 meter. Heeh. Ukuran kandang satu boxnya 60 cm. Heeh. Nah, ini kandang segini banyak besarnya, kosong kenapa, Pak? Ya habis gimana ya, Heeh. yang jelas karena sekarang dalam beternak kambing nggak sesuai sama modal, Heeh. kita orang petani bisa beli, terus akhirnya kalau sudah mulai panen nggak sesuai apa yang kami inginkan, terus Heeh. yang jelas otomatis itu mengenai anggaran. Anggaran Ya kita bisa beli, nggak bisa jual. nggak bisa jual gitu loh. Kalau toh Nah, bisa jual, ada masalah apa itu? ya yang jelas masalah keuangan. Masalah keuangan pembayaran. Heeh. Oh. akhirnya kan tertunda. Heeh. Nah, akhirnya kita orang kecil, Mm-mm. akhirnya kan terus mengurang. Mm-mm. Jadi kita ngurus kambing ya apa adanya lah, Mm-mm. itu aja. Jadi nggak bikin pusing. Nggak bikin pusing. Iya, karena kan kita uang sendiri yang saya Mm-mm. belikan. Kalau Mm-mm. kita kebanyakan kan kalau pengebok kambing kebanyakan ngambil dari bank. Mm-mm. Nah, terus wah istilahnya kita udah mulai nutup, Mm-mm. kambing kita jual, Mm-mm. nggak dapat uang, Uh-uh. uang tertunda. Nah, akhirnya kan kita pusing mikirkan bank itu. Akhirnya kita kan terus cari putaran bagaimana langkah untuk bisa menutup bank. Mm-mm. Akhirnya bank bisa ketutup, jual kambing belum kebayar, itu akhirnya di situ. Jadi petani kecil sekarang udah pengalaman lah. Uh-uh. Yang jelas bisa jual, bisa beli, nggak bisa jual gitu. Kalau beli sebenarnya cash. Ya cash. Kalau beli cash. Cuman kalau jual kan kadang-kadang, apalagi kalau jual banyak ya, yang jelas kita nggak langsung dapat duit. Nggak langsung 1-2 orang saja yang kemungkinan bermasalah seperti itu. Ya nggak semua orang sih, nggak semua orang. Cuma kan rata-rata begitu di sini. Rata-rata. Oh, jadi petani, peternak jadi kemudian takut gini ya? Iya. Takut untuk masuk ke wilayah penggemukan lagi. Iya. Ini sudah berapa tahun Pak kayak gini kosong sebenarnya? Ya ini sih belum lama sih, paling sekitar 1 tahun. 1 tahun. Awalnya ini penuh semua. Penuh semua. Ini total plong berapa sih? Total plong ini 30 berapa? 36 ya. 36. 36 plong ini kalau bikin kandang kambing segini untuk ukuran sekarang habis berapa kubik kayu ini? Ya kalau kubikasi enggak, karena kita beli di batangan, kita gesek sendiri, kita bikin sendiri, jadi enggak apa ya, enggak jelas berapa kubik. Enggak jelas ya. Cuman kapasitas sekitar, habis kalau modal bikin kandang segede ini ya sekitar 15-an juta. 15-an juta. Dan sudah ketutup belum untuk anggaran buat kandang kayak gini? Ya udah. Sudah kembali? Udah. Modal masih ada yang terhambat di luar? Enggak, sekarang udah enggak. Udah enggak? Enggak. Jadi kandang modal sudah kembali, modal kambing sudah enggak ada yang di luar. Bapak memutuskan berhenti ini? Iya. Berhenti? Iya. Enggak sayang Pak, segini banyaknya cari pedagang yang bisa
apa namanya dipercaya itu nggak ada Kayak kalau untuk mengisi, kalau pedagang mungkin nggak berani. Nggak beraninya kalau petani kalau ngisi, yang ngisi pedagang otomatis kan paling berapa hari dijual. Kita udah modal pakan, nggak sesuai sama apa yang kita inginkan, dijual kan kita yang rugi. Oh, kalau ngisi pedagang nanti ke pedagang sewaktu-waktu kesini ngambil? Iya, dijual gitu. Dijual? Iya, ya karena kan dia jual beli, sistem jual beli. Emang ada perjanjian seperti itu, Pak? Ya ada sih, kadang-kadang ada juga. Jadi nggak 3 bulan nggak, kapan dia minta mau diambil. Iya. Tapi duitnya? Ya duitnya kita hanya sebatas kerja ngarit aja di situ. Waduh. Oh, ini Bapak masih ada berapa sisa ekor ini? Ini jantan ada 2 ini. Iya. Ini mau dijual berapa, Pak? Ini udah laku. Oh, ini udah laku. Udah laku semua jantannya. Tetangga. Itu tadi teman. Ya. Temen. Oh, udah laku terjual berapa satu ekornya? Ini 3 juta. 2. Satu. Oh, 3 juta. Ini breedingannya berapa, Pak? Kenapa Bapak masih ada nyisain indukan ngapa tujuannya, Pak? Ya, buat kebutuhan kecil lah. Kebutuhan kecil. Nggak berani penggemukan, nggak berani. Dulu ini penggemukan atau breeding? Penggemukan. Penggemukan. Berapa kali penggemukan Bapak sebenarnya? Cuma 2 kali. 2 kali. Habis itu berhenti. Banyak orang yang berhenti seperti Bapak. Ya, ada sih, cuman banyak apa enggak. Rata-rata di sini banyak yang berhenti kemarin. Banyak yang berhenti. Oh, gara-gara ini pembayaran ya? Iya, ada pembayaran. Nah, Pak, untuk apa namanya? Solusi mencari biar, kalau menurut Bapak itu pengebok itu harus gimana sih kalau petani itu? Ya kalau uang pribadi sih sebenarnya nggak seberapa pusing ya. Karena apa, kita jual kan apa keperluannya aja. Kalau untuk pengebok terus bikin persyaratan, cari uang, ambil di bank. Nah, banknya itu udah waktunya kita nutup, terus penjualan susah, akhirnya dihutang, kan kita yang rugi. Nggak cari pedagang yang bisa dipercaya gitu loh, Pak, yang bisa langsung ada uang, ada barang gitu, ya biar semangat lagi. Ya ada sih. Ada, cuma kan kadang-kadang kan apa, kambing sama harga nggak sesuai gitu loh. Itu yang ditakutkan peternak kayak gini ya. Iya. Harga beli dengan harga jual nanti nggak sesuai. Emang dulu laku berapa, terus dulu itu keuntungan per ekor berapa, Pak, sebenarnya? Ya kita tergantung ngambilnya berapa bulan. Dulu Bapak Pak yang terakhir ambil harga berapa? Yang terakhir ngambil harga 800. 800 digemukkan, dibesarkan selama berapa bulan? Selama digemukkan selama 6 bulan. 6 bulan. Itu laku terjual berapa? 6 bulan itu cuman kebagian 1 ekor cuma 600. 600.000 bersih. Bersih? Iya. 1 ekor. 1 ekor. Selama 6 bulan. Iya. Berarti per bulannya 100.000. Iya. Bersih. Iya, dipotong ongkos pakan dan lain sebagainya. Iya. Itu tinggi, Pak. Ya tinggi sebenarnya. Cuman kan kalau terlalu banyak kita ngebok, kalau penjualannya susah kan repot juga. Repot. Iya. Ngapa nggak dijual 1, 2, 3 gitu? Ya kalau kecil. Biasanya saya cicil jualnya. Dicicil. Kemarin habisnya kayak gitu. Iya. Kalau diborong nggak berani, nggak kuatnya duitnya itu. Kalau berani dia harganya cuma diutang. Nah, itu yang susah kita. Yang susah. Waduh. Akhirnya kita jual kan hanya berapa ekor, nanti berapa ekor lagi gitu, caranya gitu. Kalau dulu selain penjualan apalagi, Pak, masalahnya? Menurut Bapak masalahnya apalagi? Ya kalau dulu sih masalah penjualan
setelah nggak masalah penjualan ya nggak ada masalah sebenarnya sih. Nggak ada masalah. Kesehatan terjamin. terjamin. Pakan Terjamin. sebenarnya kalau penggemukan itu pakannya hijauan atau fermentasian? Ya fermentasi. Nggak pernah hijauan? Ya ada sih, cuman ada. Cuman kan kalau hijauan kan paling 1 hari 1 kali. Oh, 1 hari 1 kali. Nah, dulu itu kalau pakai hijauan semua, menurut Bapak tanpa fermentasi itu perkembangan pertumbuhannya lambat apa enggak sih, Pak? Ya agak lambat sih sebenarnya. Agak lambat. Cuman capeknya itu. Capeknya ngarit ya. Nggak mungkin harus banyak segini ya. Harus nyari rumput semua ya. Dulu makannya apa aja? Onggo. Terus jenjet. Itu cuman itu. Daun singkong. DDGS pakai. Iya. Bungkil sawit pakai? Enggak, cuman 3 jenis ya. Pak, kenapa penggemukan itu beda, semua tempat beda-beda campuran bahannya kenapa, Pak? Ya. Apa nggak ada standar baku? Oh, ini bagusnya kayak gini, campurannya banyak segini, enggak ya? Enggak, cuman kan kebanyakan kan punya prinsip sendiri-sendiri gitu. Punya prinsip sendiri-sendiri. Kalau perkembangan sama aja? Ya perkembangannya sama, ya tetap beda. Beda-beda. Beda-beda. Tapi prinsip sendiri. Diukur dari apa biasanya kalau prinsip? Ya, dari kita ngurus. Mengenai makan, minum, terus pengobatan yang enggak sehat. Termasuk gitu. Mengukur kemampuan finansial untuk beli pakan gitu ya. Oh, jadi kalau mampu beli pakan banyak jenis ya beli pakan banyak jenis. Iya. Oh, jadi tergantung peternak ya. Iya, tergantung peternak. Pak, kalau Bapak memutuskan ini indukan-indukan kayak gini ini mau ngisi berapa lagi kalau indukan, Pak? Kalau mau ngisi? Ini hanya cukup sampingan segini atau kandang mau dibiarkan rusak maksudnya? Ya rencana sih mau ada perubahan lah. Perubahan gimana? Perubahan rencana kan saya kan mau bikin kandang ayam. Oh, ini mau dibikin kandang ayam. Cuman kan saya pindah paling kambing kan saya bikin sendiri nanti. Ini saya bongkar. Saya pindah. Bapak pindah rumah? Enggak, maksudnya kandangnya yang dipindah. Oh, kandangnya dipindah. Mau diisi kambing, ayam. Ayam iya. apa? Ya rencananya mau bikin. Cuman kan ini untuk tambahan kan. Daripada mau bikin di tempat mana, Pak? Di ladang. Ayam apa? Potong. Ayam potong. Oh, Bapak mau rencana ayam potong. Kapasitas berapa? Ya sekitar 10.000 lah paling. 10.000? Modal udah siap? Ya belum sih, cuman kan ada bikin, cuman hanya rencana dulu. Rencana dulu. Kita ngumpulkan sedikit-sedikit, beli kayu di patangan, saya biarkan dulu. Nanti kalau udah hampir cukup, barusan kita gerak. Kan modalnya lebih banyak itu, blowernya, ininya. Iya. Cuman kan kalau kayu beli sendiri di patangan kan lebih ringan. Lebih ringan. Kalau di ayam potong lebih terjamin jualnya ya, karena kemitraan ya. Iya, kemitraan lebih terjamin. Terjamin. Kita modal hanya sekali kan. Habis itu sana yang isi. Iya. Kalau kambing modal sendiri, pakan sendiri, jualnya belum tentu dapat duit. Aduh. Kalau harga kambing sebenarnya kalau di sini gimana? Bagus. Kalau di sini sebenarnya bagus harga kambing di sini. Tidak berubah sebenarnya ya. Berubah. Tapi rata-rata sini berarti peternak beralih kemana kalau tidak kambing? Ya kalau di sini cuman peternak yang ngepok cuman saya sendiri. Yang ngepok Bapak sendiri. Yang ternak-ternak? Ternak belum ada di sini. Belum ada? Belum. Indukan-indukan banyak gitu? Belum ada? Belum. Cuman Bapak sendiri di sini? Iya. Ini dusun apa sih, Pak? Watu Agung. Watu Agung, Kecamatan Kalirjo. Kabupaten Lampung Tengah. Iya. Dulu Bapak terinspirasi atau terobsesi ternak kambing kayak gini? Kok bisa langsung bikin kandang sebesar ini sendirian lagi? Ya karena teman yang di sana-sana kan ada. Suruh udah bikin aja nanti. Ngisinya gampang. Modal gitu. Ya udah kita ngikutin aja. Perjalanan 2 tahun nggak semanis
nggak semuanya yang apa yang kita inginkan. Kalau temennya yang ngajak sampai hari ini masih bertahan? Ya barusan tahun kemarin berhenti juga. Berhenti juga? Ya, alasannya apa? Ya itu masalah keuangan itu. Masalah keuangan? Masih bisa beli, nggak bisa jual. Masalahnya ya, cuman bisa jual, cuman kan diutang gitu loh. Itu masalahnya. Kenapa nggak dijual ke pasar, bawa 2, bawa 3 gitu? Itu kan kalau kita orang tani kan nggak sempet lah. Nggak sempet ya. Atau jual ke pedagang yang lain mampu bau 10 ya udah, yang penting cash gitu. Ya setelah itu habis ya udah, dia kan sama terus berhenti di situ. Berhenti. Takut. Ya takut sih enggak sih sebenarnya. Kecewa ya. Udah modal banyak. Ya kan orang tani kan inginnya berhasil. Misalkan ambil uang bank nanti berapa bulan kemudian kita dapat hasil sekian, bank bisa ketutup di situ. Banyak temennya Bapak yang berhenti penggemukan kayak gini? Banyak yang berhenti. Banyak ya? Ada 10 di sini yang Bapak kenal yang sering jadi sharing? Ya nggak ada sih. Nggak ada. Lingkungan sini jauh-jauh. Tapi masih satu desa? Masih satu desa yang saya kenal. Kalau luar desa ya ada, cuman nggak jelas gitu. Nggak jelas ya. Karena kita kan nggak pernah campur gitu kan. Kalau kerugiannya pedagang, kenapa kemudian tidak bisa mengambil cash? Apa sih sebenarnya yang menyebabkan pedagang itu tidak berani cash? Padahal waktu beli, menurut Bapak, bukan menurut pedagang ini ya, menurut Bapak itu sebenarnya sebabnya apa sih sebenarnya pedagang kok bisa kayak gitu? Ya, ada masalah apa? Ya mungkin kalau pedagang yang gede kan mungkin karena dia udah bermodal, udahlah kambing kamu saya beli sekian harganya, nanti uangnya besok, itu kan tanggal sekian. Nah akhirnya setelah tanggal udah nyampe, katanya belum ada kiriman, belum dibayar, alasannya di situ kan. Itu. Pedagang yang seperti itu rata-rata maju atau bangkrut sebenarnya? Bangkrut. Bangkrut juga? Itu apa adanya loh. Hah? Apa adanya iya. gitu. Maksudnya pedagangnya juga ikut bangkrut ya? Iya. Oh, jadi uangnya berputar kemana ini sebenarnya? Ya, nggak tahu juga sih kita. Dia yang jual ya. Entah dijual ya untuk peternak ya kasihan, untuk pedagang ya kasihan. Sebenarnya kalau orang jual, kalau kita itu memandang orang itu berdasarkan kepribadian apa berdasarkan uang sih Pak sebenarnya? Ya sebenarnya sih berdasarkan kepercayaan. Berdasarkan kepercayaan. Walaupun nggak punya duit tapi percaya, aman pasti. Aman. Belum tentu yang punya duit itu dipercaya berarti ya? Iya, belum tentu. Ini sayang loh Pak, ini habis kandang kayak gini. Jadi sia-sia ini ya. Tapi syukur modal sudah kembali ini ya. 2 kali bongkar modal sudah kembali. Sudah. Yang belum terbayar sebenarnya apa? Biaya pakan atau biaya tenaga? Ya alhamdulillah sudah kebayar semua sih, sudah selesai. Bapak sudah mengkalkulasi tuh, pakan sudah kembali, modal kambing sudah kembali, untung sudah kembali. Sebenarnya sudah ya. Sebenarnya nggak ada yang merugikan, cuman takut di penjualan itu aja ya. Kalau Bapak anaknya di mana? Kalau anak saya itu yang tadi itu, yang ke situ berhenti di ladang itu. Itu anak saya. Iya, itu anak Bapak. Ternak kambing nggak di sana? Enggak juga. Enggak mau seperti ini juga. Enggak. Ya cuma ngingul berapa biji, paling 2 biji 3 biji buat sampingan. Kalau ada rumput yang bagus diambil gitu aja. Dulu hasil ternak ini buat apa sebenarnya Pak? Ya kalau dulu kan saya nyekolkan anak di kebidanan. Oh, ada yang kebidanan? Ada. Dari kambing? Iya. Untuk membiayai anak dari kambing? Ya bukan dari kambing semua sih. Kita kan orang tani, orang buruh. Ya dari mana aja lah, yang penting kita bisa selesai gitu. Bisa selesai. Anak terselesai sekolah bidan. Iya. Sekarang sudah dinas. Ya sekarang ini sementara masih cuti. Nah, ada problem corona itu kemarin. Akhirnya cuti. Dasar kan anak saya kan masih ngandung dulu itu, mau melahirkan. Sudah PNS tapi? Belum. Oh belum.
Tapi syukur anak sudah sampai kebidanan. Ya. Ini yang tadi kita berhenti di sana itu anak lulusan apa? Lulusan semia. Oh, nggak mau melanjutkan? Ya dulunya mau sih, cuma kan susah anak itu dulu. Namanya laki-laki. Kalau yang jadi bidan Perempuan. perempuan. Udah berkeluarga tapi ya. Udah sekarang. Syukurlah Pak. Walaupun apa namanya? Ini apa sebab berhenti juga karena anak udah pada sekolah juga? Iya, enggak terlalu apa ya? Terobsesi. Ambisi, ya, enggak terlalu ambisi. Sudah tidak mencari mencari biaya lagi ya. Udah hidup santai sebenarnya. Iya. Jadi mau kambing 10 mau 3 nggak masalah. Enggak masalah. Kalau dulu pas anak sekolah harus ya. Iya. Oh. Ya habis gimana 1 bulan minimal 10.000. 10 juta untuk biaya anak di sekolah kebidanan. Iya. 10 juta. Belum semesternya itu ya. Ya udah sama semesternya itu. Oh. Duh. Syukurlah Pak. Sekolah berapa tahun bidan itu sebenarnya? 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun berarti 36 bulan ya. Iya. 360 juta itu. Belum yang lain itu. Belum yang lain. Syukurlah Pak, sukses selamat. Ya, alhamdulillah ya terima kasih nih Pak ya. Pak siapa namanya? Pak Muali. Pak Muali ya, mudah-mudahan bisa berbagi pengalaman ini untuk antisipasi peternak yang ingin merambah ke penggemukan. Cara jualnya harus hati-hati kan intinya. Iya. Kalau masalah ternaknya untung sebenarnya ya. Ya untung sebenarnya. Terima kasih Pak Muali ya. Iya ya.